Sekarang kita juga minta tanggapan dari Ustadz Dasat melihat apa yang terjadi hari ini. Tadi dari Ketua KPU men-skor sidangnya dan kemudian muncul spekulasi-spekulasi. Sebaiknya masyarakat di tengah ketidakpastian seperti ini apa yang harus dilakukan, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, teristimewa pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Saya belajar Pancasila sejak SD. SD saya belajar pendidikan moral Pancasila. Tamat SD, saya masuk SMP, saya belajar P4, penataran P4 selama sepekan. Masuk SMA, saya pun belajar penataran P4 selama sepekan. Kemudian masuk Universitas Hasanuddin, penatarannya lebih lama, sebulan penataran P4. Kemudian ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri, sebelum menjadi pegawai negeri 100%, saya prajabatan dan diajarkan juga tentang Pancasila dan undang-undang. Inti dari semua Pancasila itu adalah mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita belajar tentang Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ini pesan moralnya bahwa negara sila pertamanya harus warga negaranya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan konsekuensinya terutama bagi saya yang orang Islam adalah percaya kepada akhirat. Orang yang tidak percaya ke akhirat dia akan curang. Orang yang tidak percaya akhirat dia akan bohong. Orang yang tidak percaya kepada akhirat dia akan ngomong, berusaha membenarkan logikanya, mencari-cari pembenaran, maka dia bisa jadi benar, tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali saya mengajak kepada kita semua untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kalau kita selalu berbicara tentang saya Pancasila, saya Bhinneka, maka inti dari semua Pancasila itu adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Tidak ada artinya kita berteriak tentang Pancasila kalau kita tidak tahu menghormati kepentingan umum. Kepentingan umum ini kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan paslon, bukan kepentingan golongan atau tim sukses, tapi kepentingan untuk kita semua. Barang siapa yang melakukan kepentingan umum untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka insya Allah dia bukan hanya mulia di dunia, tapi akan mulia di akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang mengedepankan kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara, apalagi sampai melakukan tipu muslihat, demi Allah, Allah pasti hinakan hidupnya dunia apalagi akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bertanya kepada kita, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Samakah orang beriman dengan orang fasik? Fasik itu pura-pura beriman. Kata Allah, la yasta'un, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka mengedepankan hati nurani, mengedepankan kebenaran. Dan saya akan kembali ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, mohon maaf tadi terpotong dan kita ingin mendengarkan lagi pesan dari Ustadz terkait dengan dinamika politik yang terjadi sejauh ini yang begitu panas. Dan kita juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz untuk menyejukkan ke depan terhadap masyarakat dan juga
para peserta pemilu semuanya agar ke depan ini semakin sejuk begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah hasil pemilu telah ditetapkan. Sebagai rakyat Indonesia, pilihan kita adalah menerima keputusan ini. Salah satu makna dari puasa itu adalah pengendalian diri. Disinilah kita diminta untuk membuktikan mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Bagi saya sudah tidak ada saatnya lagi 01, 02 dan 03. Saatnya 00. Mari kita bersama untuk memulai hidup baru bangsa kita. Apapun yang terjadi dengan bangsa ini, inilah bangsa kita. Tidak ada pilihan kecuali kita harus bergotong royong, bersatu padu untuk memajukan bangsa. Bangsa ini besar, bangsa ini jaya apabila kita semua bersatu. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih. Terima kasih, amin. Terima kasih Ustadz Dasat Latif yang sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan lanjutkan lagi. Kami lanjutkan kembali dan kita juga akan mendengarkan closing statement dari keempat narasumber yang lain. Tetaplah di Breaking News Metro TV. Kesibukan membawa kita kemana-mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.